Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom Weekend bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi calon presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengikuti pawai budaya Niti Laku dalam rangka Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ganjar berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM dengan mengenakan baju adat Kalimantan. Calon Presiden nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengikuti pawai budaya Niti Laku dalam rangka Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Minggu pagi. Ganjar yang merupakan alumni UGM ikut tenggelam dalam kemeriahan pawai budaya. Sambil mengenakan baju adat Dayak dari Kalimantan, ia berjalan kaki bersama ribuan sivitas akademika UGM. Ganjar pun berpesan kepada mahasiswa dan pengajar UGM agar tidak melupakan sejarah serta melestarikan kebudayaan. Ganjar setiap tahun ikut ini. Oh, ikut lah. Ini agama kok iya. Terus ini pakai baju apa, Pak? Yang digerakkan? Ini baju Dayak. Kenapa milih Dayak, Pak? Hah? Bro, saya punya banyak sekali. Kan harus dipakai satu. Banyak Dayak karena kemarin pas dari Kalimantan. Ya, lihat panjang. Dengan Niti Laku ini, Pak, seperti apa? Pesan apanya? Pesan untuk UGM atau? Selalu ingat sejarah. Selalu ingat pesan guru-guru kita karena kita pernah belajar di sini. Dan yang unik di sini itu kampus itu bersatu dengan kampung dan itu dimulai dari keraton. Jadi kita tidak pernah melupakan sejarah itu. Biar kita menjadi orang yang belajar untuk selalu bijaksana. Niti Laku tahun ini mengambil tema Kenduri Kebangsaan, merajut tenun keindonesiaan. Sementara pawai budaya mengambil start dari Wisma Kagama dan berakhir di halaman Balairung UGM. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengikuti lomba lari dan senam pagi di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan olahraga dilakukan sambil menyapa masyarakat. Siti Atikoh ditemani Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memeriahkan lomba lari internasional bertajuk Semarang 10K Run yang dimulai dari Balai Kota Semarang. 2.100 pelari ikut dalam ajang ini. Kegiatan berlari dilakukan sambil menyapa masyarakat. Ini bukanlah ajang lari pertama yang diikuti Siti Atikoh. Sebelumnya berbagai ajang maraton juga pernah ia ikuti. Keseruan Siti Atikoh pulang kampung tidak sampai di sini, ia juga mengikuti senam pagi di Panti Marhaen, Semarang. Usai berolahraga, Siti Atikoh akan bersafari politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memperkenalkan program Gerak Cepat Ganjar Mahfud. Kita harus sehat dari jasmani dan rohani dulu. Oh, dalam semuanya ya, dalam semua hal tentu kita harus sehat jasmani rohani karena itu sangat penting bagi kita untuk, kan kalau bicara masalah kesejahteraan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi rohani dan rasa aman, 3 hal itu. Ya, buat adik-adik yang muda-muda, ayo jangan mager. Olahraga, apapun olahraganya itu biar tubuh kita fit. Terlalu berat. Ya, ini Virgin 10K kata beliau, sehingga saya bersyukur bisa lari 10 kilo dan menunjukkan bahwa di dalam pemilu diperlukan fighting spirit, diperlukan suatu daya juang, diperlukan endurance, dan itu ada di Ganjar Mahfud. Pedagang Pasar Baru Jati Asih dan Pasar Keranggan Bekasi, Jawa Barat menyampaikan keluh kesahnya kepada calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam kampanyenya yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini, Ganjar memberikan solusi bagi para pedagang pasar yang penjualannya semakin menurun. Kinerja bisnis retail tengah lesu di tengah persaingan bisnis online dan adanya disrupsi teknologi digital, yaitu toko online atau online shop. Kondisi ini membuat para pedagang kecil dan pelaku UMKM mengaku merugi dan memiliki penghasilan yang menurun. Keluhan-keluhan tersebut disampaikan para pedagang kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat mengunjungi Pasar Baru Jati Asih dan Pasar Keranggan Bekasi, Jawa Barat. pelatihan. Tapi yang kedua betul yang disampaikan pemerintah segera mengatur
agar kemudian pasar tradisional tidak mati dan kemudian yang jualan lain juga sama-sama bisa berkolaborasi. Maka dengan cara itu semua bisa mendapatkan untung. Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online, tapi retail tidak mati, tidak slow down begitu. Kasihan juga mereka pedagang-pedagang kecil. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, dua-dua bisa tumbuh. Online, belanja online jalan, tumbuh, tapi UKM kecil-kecil, retail kecil-kecil juga tumbuh. Ganjar berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para pedagang pasar dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan mengatur kebijakan yang memihak dan tepat sasaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Megawati Fakih Satrio, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye nasional terbukanya di Provinsi Aceh. Pada kampanye tersebut, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan membawa keadilan untuk Indonesia. Ribuan warga rela berdesakan menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Masjid Ba'alawi, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Dalam orasi politiknya, Anies berjanji akan membawa keadilan untuk Indonesia, khususnya di Aceh, mengingat warga Aceh telah berjasa dalam membawa perubahan bagi Indonesia. Usai berorasi, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi untuk mendukung Capres dan Cawapres Anies Muhaimin. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar. Namun Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung masuk menuju area makam dan berdoa di depan pusara sang proklamator. Namun, Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto berziarah bersama sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan rombongan Prabowo pun disambut antusias warga setempat, para pendukung maupun simpatisannya. Salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka. Beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati. Usai berziarah di makam Bung Karno, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dengan bertemu para simpatisan di Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, jalan-jalan ke kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Ia menjelajahi 3 ikon kota Singkawang, mulai dari Masjid Raya, vihara di tengah kota, sampai rumah kuno Marga Cia. Beginilah momen Gibran Rakabuming Raka berjalan kaki menjelajahi kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat hari ini. Gibran tampak berjalan kaki mendatangi satu persatu ikon terkenal di kota pariwisata ini, mulai dari Masjid Raya, Vihara Tridharma Bumi Raya, hingga rumah Marga Cia. Ia mengaku terkesan dengan toleransi yang ditunjukkan di kota Singkawang. Nomor 1 sebelum masih kota toleran, banyak yang harus kita terima dan kita belajar dari sebab masalah toleransinya luar biasa sekali. Di sela-sela kunjungannya, Gibran juga sempat mendengarkan aspirasi masyarakat kota Singkawang, khususnya kaum milenial, sembari menyicipi makanan khas Choi Pan. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri deklarasi nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberikan peringatan serta sanksi pada peserta dan penyelenggara acara tersebut.
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum memutuskan, Bawaslu telah periksa 8 saksi, diantaranya Abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 16 November lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta Demokrasi 2024 tidak lama lagi akan digelar, perlu kerjasama semua pihak untuk mensukseskan pesta 5 tahunan dalam mencari sosok pemimpin yang mampu membawa kejayaan bagi bangsa Indonesia. Bagi Partai Perindo, calon pemimpin ke depan adalah yang mampu membawa Indonesia sejahtera serta menguasai ekonomi dan hukum. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin. Pengalaman dan rekam jejak menjadi salah satu kriteria calon pemimpin yang akan dipilih. Terutama calon pemimpin yang berkomitmen penuh dalam ekonomi dan penegakan hukum di tanah air. Dalam podcast Aksi Nyata, Syafril Nasution, caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah dari Partai Perindo yang gencar memberikan bantuan ke petani ini, memaparkan kriteria pemimpin yang layak dipilih. Memilih itu kan tidak sekedar dari penampilan sosok orangnya atau penampilan luarnya, tapi ada apa orangnya itu. Pengalaman dia bagaimana, selama ini track recordnya bagaimana, itu jadi pilihan untuk mencapai tadi Indonesia Emas tahun 2045 nanti adalah pemimpin yang mengetahui soal tentang ekonomi, ya paham ekonomi, bagaimana melihat kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemimpin yang tahu dan bisa menjalankan sisi hukumnya. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil dan kaum milenial serta Gen Z ini optimis akan lolos ke Senayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam menggelar aksi damai bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka menyuarakan boikot produk Israel dan Amerika, imbas pernyataan Presiden Joe Biden yang secara terang-terangan mendukung tentara Zionis Israel. Massa aksi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam menggelar aksi damai bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat hari ini. Pimpinan Pusat Persatuan Islam sekaligus juru bicara Majelis Ormas Islam Muhammad Faisal menyebut peristiwa yang terjadi di Palestina bukanlah perang, melainkan genosida. Massa berharap Amerika Serikat menerima pesan dari aksi hari ini karena korban jiwa di Palestina mayoritas justru adalah wanita, anak-anak, hingga bayi. Secara khusus kita sampaikan pesannya melalui Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta agar pesannya sampai kepada Presiden Amerika. Mudah-mudahan beliau menggunakan hati nurani. 18.000 sudah lebih yang terbunuh. Mudah-mudahan mereka syahid. 70%-nya adalah wanita dan anak-anak, bahkan banyak bayi. Massa aksi juga turut menyuarakan boikot produk Israel dan Amerika Serikat imbas pernyataan Presiden Joe Biden yang secara terang-terangan mendukung tentara Zionis Israel. Salah satu usaha kita buat mendukung Palestina, salah satu usaha kita buat membantu mereka hanya dengan bisa memboikot produk-produk yang bekerja sama dengan Israel.
Masa aksi menyuarakan pembebasan Palestina dengan mengenakan berbagai atribut yang dibawa dan mendesak Amerika menghentikan dukungan terhadap Israel. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.